digunakan sebagaimana menurut prosedur yang dirumuskan. Satu komputer itu sendiri dipakai untuk menggambarkan orang yang sedang melakukan pekerjaan, melakukan perhitungan aritmatika dengan atau alat bantu. Namun, arti kata tersebut lalu dipindahkan ke mesin itu sendiri. Sejarah perkembangan komputer. Ada pun beberapa generasi. Generasi pertama itu menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. 2. Di mana teknologi tabung vakum mulai digantikan dengan transistor. Generasi ketiga, perkembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Keempat, pada periode ini prosesor mikro mulai diperkenalkan. Saat periode ini istilahnya personal komputer atau PC mulai digunakan. Generasi kelima, komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan mesin dalam tahap pengembangan. Software. Era pioner. Pada era ini, software komputer merupakan satu kesatuan dengan sebuah hardware komputer. Era stabil. Di era ini mulai dikenal dengan sistem basis data yang memisahkan antara program dan data. Jenis-jenis komputer dan pengelolanya. Komputer berdasarkan tujuan penggunanya itu pertama, special purpose komputer tujuannya yaitu untuk tujuan khusus. General purpose komputer yaitu tujuannya yaitu untuk tujuan umum. Jenis-jenis komputer berdasarkan data yang diolah itu komputer analog, komputer digital, dan komputer hibrid. Jenis-jenis komputer berdasarkan prosesnya itu mikrokomputer, mini komputer, superkomputer. Jenis-jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya, komputer desktop, komputer tower, komputer laptop, komputer portable, komputer notebook, komputer sub notebook, dan komputer laptop. Adapun 3 komputer berdasarkan fungsi dan kemampuannya. Alat input atau langsung dan tidak langsung. Alat proses dan output. Alat input adalah alat yang berfungsi untuk perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Macam-macam alat input komputer itu ada beberapa ya. Pertama, keyboard, mouse, scanner, joystick, touchpad, trackball, dan light pen. Kamera, handycam, wingcam, mikrofon dan handphone, graphics dan barcode. Alat langsung input. Yang dimaksud alat langsung input adalah alat pemproses. Alat input tidak langsung melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Alat proses adalah alat yang berfungsi mengelola data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Beberapa macam-macam alat proses komputer itu CPU, ALU atau arithmetic logic unit, CPU control unit, motherboard, prosesor, register, hard disk, floppy disk, PCL, CD, flash disk, zip drive,
pita magnetik, DVD, recordable DVD, line card, DVD dan fan card. Alat output yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna ada beberapa macam: monitor, printer, plotter, speaker, proyektor, dan headset. Adapun sebagai pengelola data itu Microsoft Word. Kalau Microsoft Word itu seperti mengerjakan suatu personal, surat, dan dokumen lainnya. Microsoft Excel itu seperti membuat tabel, jurnal, keuangan, dan lainnya. Microsoft PowerPoint itu yang ada di dalam paket Microsoft Office. Microsoft Office Outlook itu sebagai dari suite Microsoft Office. Microsoft Office Imported itu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan formulir pemasukan data berbasis XML. Microsoft Vision. Aplikasi ini menggunakan grafik vektor untuk membuat diagram. Microsoft Perfect. Aplikasi editor HTML dan sebagai alat bantu administrasi situs web. Microsoft Access ditunjukkan untuk kalangan untuk perumahan kecil hingga menengah. Menu pada Microsoft Excel itu file, home, insert, backload, formulas, data, review, dan view. Status bar mempunyai dua arah utama, yaitu max area kiri dan kotak editor pada bagian kanan. Formula bar berfungsi untuk memasukkan, memperbaiki, dan juga menampilkan data atau rumus pada sel yang sedang aktif. Title bar merupakan bagian yang beberapa paling atas lembar Excel. Petunjuk Excel untuk memindahkan petunjuk sel ke posisi yang baru dapat digunakan bantuan mouse maupun keyboard. Mengatur format tampilan angka. Klik sel yang berisi nilai atau bilangan real. Klik Keyboard Home. Pada grup number, klik tombol drop down number format, kemudian klik item number. Tampilan nilai pada sel akan berubah menjadi nilai dengan 2 angka di belakang koma. Pengelola data menggunakan Microsoft PowerPoint adalah software untuk membuat presentasi jika Microsoft digunakan untuk membuat laporan yang melibatkan data angka dan grafik. Mengaktifkan Microsoft PowerPoint. Adapun langkah dalam memulai mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Klik Start, pilih All Program, pilih Microsoft Office, klik Microsoft Office PowerPoint 2007. Menyimpan dokumen Microsoft PowerPoint 2007. Ada beberapa langkah-langkah, yaitu apabila Anda menyimpan dokumen sebagai Microsoft PowerPoint 2007, maka dokumen tersebut tidak dapat terbuka pada Microsoft PowerPoint versi sebelumnya. 2. Setelah menggunakan Save untuk menyimpan dokumen, karena akan memudahkan memilih tipe penyimpanan sesuai dengan Microsoft PowerPoint yang telah digunakan pada bentuk lainnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan menyimpan dokumen antara lain: 1. Pertama, klik logo pada gambar Microsoft PowerPoint pada sudut kiri lembar kerja. 2. Kemudian pilih Save As. Setelah itu, tulis nama file dan pilih tempat yang digunakan untuk menyimpan
file. Berikut salah satu jenisnya di PowerPoint, itu PPT, PPS, POT, dan PPTX. Format teks Microsoft PowerPoint itu tipe yang dapat kita tambahkan dalam presentasi yang kita buat, antara lain itu ada 4: teks placeholder dan teks outshoot, text box, dan word art. Itu mengatur format teks. Mengatur format teks, menyeleksi teks. Kedua, klik placeholder. Setelah Anda melakukan salah satu langkah di atas, Anda dapat melakukan format melalui toolgroup for yang dapat di remote tab Home. Selain melalui toolgroup form, Anda juga dapat melakukan format dari dialog yang diaktifkan dengan mengklik gambar. Format paragraf. Selain format, Anda juga dapat lakukan format paragraf dengan menggunakan toolgroup paragraf yang ada pada ribbon top Home. Adapun beberapa cara. Menyiapkan gambar pada slide yang ada yang buat. Anda dapat melakukan dengan mengklik tombol fitur dan tombol toolgroup illustration. Manfaat pengelola aplikasi internet. 1. Sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Mencari informasi dari Google berbeda dengan di masa lalu. Hanya sebagian kecil yang memiliki akses cukup baik dengan dapat mengelola ilmu sekalipun wawasan luas. 2. Mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Internet tidak hanya merambah di bidang hiburan atau komunikasi, tetapi juga dimanfaatkan di bidang pendidikan. Manfaat internet di berbagai lembaga pendidikan, khususnya sekolah di era ini yang tidak tertinggal, mempermudah pengaturan sistem administrasi. Kini sistem akademik bisa diurus dari mana saja. Menghemat biaya waktu. Salah satu manfaat jaringan internet yang paling dikenal secara umum adalah tingkat praktisnya saat digunakan untuk berkomunikasi dalam mengurus berbagai hal. 4. Menjaga keamanan warga negara. Servis data. Selain untuk perorangan, manfaat internet juga bekerja dalam suatu komunitas yang sangat luas, yakni dalam cakupan wilayah negara, masyarakat yang dapat menggunakan beragam fasilitas internet. 5. Sangat efektif menyukseskan bisnis atau usaha. Internet memiliki suatu manfaat penting yang bisa membuat sebagai internet of things. Maksudnya, pertanyaan tersebut adalah konsep baru yang berguna memperluas sekaligus manfaat dan jaringan internet dalam waktu yang cukup lama. Memperluas ruang keamanan. Manfaat internet secara umum sangatlah banyak, termaksud sebagai media yang dapat menambahkan suatu memperluas jaringan dan ruang pertemanan. Media hiburan semua kalangan. Sosial media share salah satu manfaat internet yang paling dicari dan dinantikan oleh semua orang dari berbagai kalangan adalah sebagai media hiburan untuk menyediakan beragam kategori hiburan untuk berbagai usia. Browser populer di dunia itu adalah Chrome, Firefox,
Opera, Internet Explorer, media sosial, Facebook, Instagram, the evolution of social media. Facebook sendiri juga menggunakan salah satu media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. YouTube merupakan salah satu platform menyediakan pelayanan live streaming dan video secara online. Twitter, jejaring sosial yang mikrob ini dan menggunakan untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter. Di dalam WhatsApp bisa kita membuat sebuah grup melalui video call, telepon, ataupun membuat media promosi. Dampak sosial media, dampak positif, meningkatkan keuntungan dari penjual produk, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Dampak negatif, memperkenalkan produk yang tidak sesuai atau palsu, menyebar beritakan informasi hoax, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Peran sistem informasi dalam bisnis. Setelah informasi adalah kombinasi teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi ini untuk mendukung operasi dan manajemen. Peran sistem informasi dalam bisnis itu mendukung operasi bisnis, mendukung pengembalian keputusan, mendukung keuangan strategis, meningkatkan pelayanan secara global. Fungsi sistem informasi dalam bisnis: pemrosesan transaksi, pengawasan, peningkatan dan pengalihan informasi. Sekian dari materi saya. Mohon apabila ada kata-kata yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.